Terkait dengan tren kredit bermasalah, sebetulnya kalau kita lihat tren kan sudah menurun. Tapi bagaimana sih Pak peran asosiasi untuk bisa memastikan bahwa memang tren ini akan terus menurun ke depannya? Ya, kita terus-menerus melakukan diskusi dan beberapa event-event ya, kelompok small discussion lah dengan para anggota, yaitu tentunya untuk selalu melakukan tata kelola dengan baik dan prudent tentunya, ya kan. Ada beberapa di AFPI itu seperti kita melakukan compliant talk. Jadi compliant talk ini adalah kita melakukan diskusi kira-kira apa-apa aja yang news terupdate ya, terbaru. Terus kita juga ada namanya brand talk. Brand talk ini kita melakukan diskusi sharing antar anggota. Kita juga ada forum yang namanya internal audit forum yang selalu kita lakukan ya. Kadang-kadang tentunya kadang-kadang kita mengundang juga, meminta OJK untuk sebagai pembicara. Nah, ini terus-menerus kita lakukan agar tren daripada kredit macet itu bisa menurun. Karena kalau umpamanya tata kelola kita bagus, prudent, comply dan sebagainya, itu ya insya Allah pasti turun lah ya. Memang kredit macet kita tidak bisa hindari pasti. Teman masalahnya adalah bagaimana menekan supaya kredit macet ini controllable, tetap terkontrol dan bisa kita tentunya mencari problem solvingnya terhadap kredit macet ini. Terkait dengan tata kelola yang tadi prudent, kemudian yang harusnya dilakukan dengan transparan dan juga manajemen risiko yang baik, langkah konkret yang dilakukan sejauh ini seperti apa Pak? Kita lakukan training juga, sertifikasi ya, risk management, sertifikasi kepada anggota, tentunya kepada para karyawan, pegawai yang terjun langsung di industri ini. Kita lakukan training dan kita lagi saat ini mengurus yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Fintech Indonesia. Ya mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi kita bisa disetujui sama BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini kita terus melakukan untuk meningkatkan quality daripada para anggota ini sendiri. Kemudian terkait dengan tadi di awal kan dikatakan kenapa dilakukan repositioning dari pinjol ke pindar, ini kan karena banyak orang salah kaprah terkait dengan definisi dari pinjol. Nah ini karena mereka kebanyakan gara-gara justru fintech ilegal. Nah bagaimana asosiasi mendorong supaya ini fintech ilegal ini betul-betul bisa diberantas Pak? Ya, kita sudah melakukan tentunya diskusi dengan OJK dan Satgas Pasti yang selalu men-take down di aplikasi, di apps para illegal pinjol ilegal ini. Kita terus melakukan dan pada beberapa waktu lalu kita juga ada kolaborasi, diskusi antara AFPI, OJK, dan Google. Ya, kita juga meminta tolong bantuan Google untuk semua aplikasi-aplikasi yang tidak berizin dari OJK itu agar secara otomatis di take down dan yang diterima, dan itu sudah terjadi kesepakatan itu. Namun memang para pemain ilegal ini sangat pinter ya, mereka smart. Ibarat ditutup satu, kemudian tumbuh 1000. Betul, gitu tutup ya. satu, tumbuh 1000. Dia di take down di Google, dia masuk di iOS. Di take down di iOS, dengan nama yang berbeda. Betul, dengan nama berbeda, dia nanti masuk ke website ya. Jadi saya mau sampaikan juga bahwa apabila masyarakat yang selalu kami melakukan edukasi ke masyarakat, apabila masyarakat menerima penawaran pinjaman online ataupun pinjaman yang bersifat online ya, menerima penawaran melalui WhatsApp, melalui SMS ataupun melalui email ataupun
di media sosial itu 1000% pasti ilegal. Karena kami dilarang untuk melakukan direct ya, melakukan iklan langsung, direct penawaran itu kalau orang itu belum menjadi nasabah kita. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang terima itu sudah pasti 1000% pasti ilegal. Oke. Jangan Bagaimana masyarakat bisa mengetahui Pak bahwa fintech ini legal ataupun ilegal? Sebenarnya memang secara teori bisa langsung mengecek di website OJK ataupun di menelpon ke OJK ya. Itu bisa juga dilakukan itu. Cuman kan masyarakat kadang-kadang sudah butuh banget, jadi udah nggak mikir lagi. Apalagi Pak saat ini banyak influencer atau mungkin selebriti yang juga mempromosikan sehingga dinilai itu memberikan kepercayaan. Betul. Nah itu yang kita juga sudah laporkan kepada Satgas Pasti, di mana influencer-influencer yang dan kita juga kerjasama dengan Kominfo ya. Influencer-influencer yang melakukan mengajak untuk fintech atau pinjol ilegal ini itu kita minta di take down. Sejauh ini respon dari Komdigi sendiri seperti apa Pak? Ya, komitmen dari Komdigi sangat tinggi untuk kami dibantu ya sama mereka. Ya. Dan yang cukup meresahkan adalah Pak cukup banyak remaja ataupun mungkin anak kuliah yang terjerat lilitan dari pinjaman fintech ini. Karena balik lagi tadi banyak yang mengira ini legal tapi ternyata ilegal. Ini seperti apa Pak? Betul. Nah banyak sekali ya anak muda yang terjerat. Tentunya karena tidak bijak ya. Tidak bijak di dalam apply untuk pinjaman ini. Bijak itu tentunya harus sebelum kita apply kita harusnya mesti cek ini apakah ini pinjol atau pindar, apakah ini pinjol ilegal ataupun pindar yang pinjaman daring yang berizin dari OJK. Itu yang banyak terjadi di masyarakat sehingga banyaknya terjadi bunuh diri dan sebagainya. Itu ya terus terang aja itu majority dari pinjol ilegal ya. Tetapi memang kita kan karena dia ilegal kita mau detect untuk benar nggak atau dia dapat pinjaman dari pinjol ilegal itu ya sulit. Tetapi dengan tentunya polisi yang akan menyelidiki. Tapi dari penyelidikan polisi ya semua 99% pinjol ilegal. Ya.